Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'ati dhalalah wa kullud dhalalatu finnar. Teman-teman, sahabat Kauja yang salih dan salihah, alhamdulillah kembali kita berkesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang diberi judul Majlis Syahrul Ramadan ini. Dan kali ini kita memasuki bab yang ke-23. Ya. Bab yang ke-23. Bab ini beliau beri judul dengan sifat-sifat syurga, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Kauja yang dirahmati Allah, Syekh berkata memulai pembahasan kitab bab ini dengan ucapan segala puji bagi Allah yang menyampaikan harapan orang-orang yang berharap melebihi keinginannya, yang memberikan permintaan orang-orang yang meminta melebihi apa yang ia minta, yang memberikan maaf kepada orang-orang yang bertaubat, yang menciptakan manusia dan menyediakan tempat tinggal untuknya, dan yang menjadikan dunia sebagai suatu jenjang kehidupan serta tempat kediaman mereka. Orang yang tidak mengenal kemuliaan akhirat dan malas beribadah akan menganggap dunia sebagai negeri yang senantiasa ia tempati. Ia selalu merasa kurang terhadap apa yang dimilikinya, tanpa pernah merasa cukup mengejar dunia hingga segala keinginannya terpenuhi. Padahal apa yang mereka usahakan berupa harta, anak, dan lain-lain, semua itu tidak akan pernah menimbulkan kepuasan yang hakiki di dalam dirinya. Bahkan sebaliknya, ia akan mendatangkan kesengsaraan. Seharusnya mereka menyadari bahwa sebentar lagi kematian akan menghampirinya. Adapun orang yang mendapatkan taufik dari Allah, dia menyadari bahwa dunia dan segala keindahannya hanyalah tipuan belaka, sehingga mereka tidak terpedaya. Bahkan sebaliknya, ia akan bergegas menuju ampunan Allah serta ampunan yang seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam semoga benar-benar tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Abu Bakar, sahabat yang menemani beliau dalam keadaan safar dan mukim, kepada Umar, orang yang menjaga Islam dengan pedangnya tanpa sedikit pun merasa gentar, kepada Utsman yang bersabar atas bencana yang menimpanya, kepada Ali yang maju dengan keberanian sebelum menghunuskan pedangnya,
serta kepada keluarga beliau, para sahabat, serta para pengikut mereka dalam kebaikan selama masa masih terus bergulir. Saudara-saudaraku, kata Syekh, bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Di dalamnya terdapat apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, ataupun terbesit di dalam hati manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 35, Allah berfirman, Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha daimun wazilluha. Ya, daimun wazilluha. Perumpamaan surga yang dijadikan kepada orang yang takwa adalah seperti taman mengalir sungai-sungai di dalamnya. Buahnya tidak henti-henti sedang naungannya. Begitu pula halnya. Ila ayat. Sifat lain dari surga dalam surah Muhammad surat ke-47 ayat 15 Allah berfirman, Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghaira asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mahu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim. Ila ayat. Adapun perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Ini adalah sifat surga, sifat sungai-sungai yang mengalir di bawah surga. Ya, ada 4 macam, teman-teman. Yang pertama dari air bening yang segar dan tidak berubah rasa dan serta baunya. Yang kedua dari susu, ya, susu yang putih, manis, menyehatkan serta tidak juga berubah rasanya. Ya, dikatakan tidak berubah rasanya karena kali ini kan bersinggungan dengan rumput-rumput, batu-batu yang ada di dalam sungai, yang ada di pinggir sungai. Ya, tetapi rumput dan batu itu tidak mempengaruhi bau dan rasa daripada susu, sungai susu ini. Ya, yang ketiga, sungai-sungai dari khamar, arak, tuak, yang lezat rasanya dan tidak memabukkan bagi peminumnya. Ya. Bayangkan teman-teman, orang-orang yang bersabar dalam kehidupan dunia ini untuk menahan dirinya tidak meminum khamar, tidak menyentuh khamar, barang arak yang memang dikatakan oleh manusia dia rasanya lezat, ya, enak, ya kan? Tapi kita bersabar atas perintah Allah untuk tidak menyentuh barang-barang haram tersebut di dunia, maka kelak di akhirat akan Allah berikan hadiah kepada orang-orang yang bersabar tadi. Khamar, nggak tanggung-tanggung teman, nggak 1 pouch, nggak 2 pouch, nggak 1 tong, 2 tong, 1 sungai. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Dan sungai khamar ini bukan sungai kacang-kacang ya. Ya, mungkin kalau sungai khamar ini tidak ada bandingannya dengan kehidupan dunia ini. Ya, kalaupun seandainya ada di antara teman-teman yang pernah merasakan rasa arak yang lezat, ya mungkin di masa jahiliyah sebelum bertaubat, ya paling enaknya yang namanya khamar. Itu mungkin masih 10-100 kali lipat lagi lebih enak arak yang disediakan Allah berupa sungai di surga. Baik, yang ketiga. Yang keempat, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Masya Allah, madu yang disaring. Dan mereka di dalamnya memperoleh
segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Teman-teman Kauja yang dirahmati oleh Allah, sungai dari madu, teman-teman, sebagaimana yang kita tahu ya, sudah kita kenal, kita tahu sifat madu itu sendiri adalah obat. Manis rasanya, saripatinya juga menyehatkan badan, ya kan? Dan ini bukan 1-2 botol, teman-teman, ya, satu sungai, ya, mengalir terus-terus, tajri min tahtihal anhar, mengalir terus-menerus, tidak berhenti. Ya, sampai kapan? Sampai kapanpun, abadi, selama-lamanya. Ya. Baik. Begitu pula di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun." Ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya." Masya Allah, teman-teman, di samping disediakan kepada kita sungai, 4 buah sungai istimewa, juga disediakan buah-buah di mana-mana yang terdapat dan mudah sekali untuk diambil. Ya, buah-buahan yang mudah untuk dijangkau. Ya. Dan buah-buahan itu adalah buah-buahan yang kita makan di dunia. Nah, kalau pisang, ya sama dengan pisang di dunia bentuknya, ya kan? Anggur, apel, ya. Apa yang kita suka? Durian, ya, kalau Kak Uja paling suka durian. Durian sama mangga, oh ya mangga. Tapi ini bukan mangga abal-abal, ini bukan mangga harum manis aja, ya kan? Mungkin mangga ini harum manis, dicampur mangga mana lagi, dicampur mangga madu, oh aduh. Ditambah lagi mungkin mangga Jepang yang warnanya tuh, apa itu, ungu ya. Masya Allah, Kak Uja sendiri belum pernah makan itu mangga warnanya ungu, tapi katanya harganya mahal sekali. Ya, ya, dan itu berada di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Ya, mudah dijangkau. Teman-teman nggak perlu pakai tangga untuk ngambil. Kita nggak perlu pakai alat bantu lagi untuk ngambil, mesti pakai galah dan sebagainya. Ya, karena buah-buahan itu direndahkan oleh Allah yang mendekat kepada para penduduk surga. Sehingga bila kita mau lihat ada mangga, kita mau makan mangga, kita tinggal datang ke tempat itu, kemudian kita petik mangganya, 2, 3, 4, atau 5 biji, lalu kita kupas. Ya, makan dengan mungkin, wallahu alam, mungkin mangga itu sendiri bahkan tidak ada bijinya barangkali. Wallahu alam. So, ya, Kak Uja hanya membayangkan kesempurnaan yang ada di surga, bukan? Baik. Nah, teman-teman, bagaimana dengan durian? Oh, udah. Di atasnya lagi durian montong, durian apa lagi ya? Nama-nama durian hari ini ya. Ya baik. Nah, seperti itu. Ya. Mereka berkata bahwa hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini juga pernah Allah rezekikan kepada kami sebelum waktunya di dunia, gitu kan? Begitu. Ya, mereka diberi buah-buahan yang serupa dengan apa yang pernah mereka rasakan, tetapi tentu dengan mutu atau dengan rasa, kualitasnya kualitas surga, bukan kualitas buah-buahan dunia. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka juga Allah sediakan istri-istri. Ya. Istri-istri yang dimaksudkan adalah istri dalam arti yang sebenarnya. Ya, jadi di surga nanti istri-istri teman-teman, ya, yang solehah, yang istiqomah, yang bersabar sampai akhir hayatnya, kelak insya Allah akan dipertemukan kembali kepada kita di surga. Ya.
Jadi istri-istri kita yang bersabar, ya, yang mau istiqomah dalam keimanannya, lalu menunggu kepada suaminya, maka kelak di akhirat akan Allah pertemukan dia kembali. Tentu dengan wajah dan rupa yang lebih baik, ya kan? Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau di akhirat nanti, di surga nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kita dan istri-istri kita. Ya, bagi laki-laki dibangkitkan pada usia 20-25 tahun. Adapun bagi para wanita dibangkitkan pada usia 17 atau 18 tahun. Ya, masih muda. Meskipun mungkin ketika menikah, ya istri kita lebih tua dari kita, sebagaimana Nabi Muhammad, bukan? Dengan Siti Khadijah. Tetapi kelak di akhirat nanti Siti Khadijah akan dibangkitkan dengan usia gadis 18 tahun. Adapun kita laki-laki termasuk Rasulullah itu di usia 25 tahun. Gitu. Nah, baik. Bagaimana dengan orang-orang yang menikah dan berpoligami, Ustadz? Apakah istri-istrinya semua ketemu di dalam surga? Ya, bertemu semuanya. Kalau mereka semua beriman, bersabar, istiqamah, dan salihah dengan husnul khatimah, maka kelak di akhirat, ya, 3 atau 4 istri-istri itu akan dipertemukan dengan Allah. Dan tidak ada kecemburuan, teman-teman. Di akhirat nanti, di dunia saja mereka bisa hidup bersama-sama 2, 3, 4 orang. Apalagi di akhirat, di mana semua kebutuhan para wanita ini Allah lengkapi, Allah cukupkan. Kecukupan itu bukan cuma dalam bentuk materinya, teman-teman, ya. Jangan keliru. Ya. Jadi kecukupan ini Allah berikan kepada istri-istri ini bukan hanya dari sisi materi, apa yang mereka inginkan ada gitu. Mau mobil ada, rumahnya itu surganya sudah luar biasa, ya kan? Belum lagi apa-apa hidangan yang ada yang mereka inginkan semua ada. Ya, emas, berlian, perak, semua ada. Bahkan perak dan emas itu bukan cuma menjadi perhiasan, teman-teman. Di akhirat nanti bagi penduduk surga itu, perak dan emas itu Allah buat menjadi piring dan gelas. Masya Allah. Piring. Jadi bukan piring emas abal-abal, ya. Mungkin kalau ada emas yang 100% emas, 100 karat mungkin sudah itu, wallah alam. Ya kan? Gitu, teman-teman. Ya, maka tentunya para wanita ini sudah tidak lagi akan berpikir tentang cemburu bagi mereka. Nah, karena apa? Yang pertama, Allah karuniakan materi yang semuanya serba cukup. Yang kedua juga Allah karuniakan di dalam hati mereka sifat yang qanaah, merasa cukup. Iya, yang membuat para wanita kebanyakan berselisih, ya, di dalam rumah tangga. Apakah dia monogami ataukah dia poligami? Salah satu di antara sebabnya karena rasa tamak di dalam hati. Ya, rasa tamak, rasa merasa tidak pernah cukup. Ya, bahkan suaminya sudah menghiasi dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Maka ketika dia berantem dengan suaminya, dia bilang, kau tidak pernah kasih saya apa-apa. Hati-hati ya, teman-teman, ya. Para sahabat-sahabat kauja yang akhwat, ya kan? Hati-hati. Karena kalimat ini akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya, kalimat yang mengatakan bahwa kau tidak pernah memberi saya apa-apa, kau tidak pernah bantu saya apa-apa. Ya kan? Padahal suami sudah banyak memberikan, hanya karena rasa tamak yang ada di dalam hati kita, rasa rakus, ya, rasa tidak pernah merasa cukup, ya. Rasa tamak ini kebalikan daripada rasa qanaah. Qanaah itu semuanya serba cukup, biarpun dia tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tetapi karena hatinya diisi oleh Allah dengan sifat qanaah, maka itu mencukupi segala sesuatu dengan rezeki yang Allah berikan sama dia. Nah, teman-teman yang kauja yang dirahmati oleh Allah, maka para istri-istri yang dihiasi dengan toma'ah dengan qanaah di dalam hati mereka senantiasa ridho dengan apa yang Allah berikan, bersyukur dengan apa yang Allah berikan, dan juga berterima kasih dipertemukan dengan orang yang dia cintai. Iya, mereka sudah saling mencintai di dalam surga ini, bukan hanya dengan suami-suami mereka, tetapi juga dengan sesama
sesama saudari-saudari mereka yang dipertemukan kembali gitu kan. Dengan istri yang pertama, istri yang kedua, istri ketiga, istri keempat. Ini sudah kayak orang bersaudara gitu. Ya mana mungkin ada kecemburuan lagi terhadap saudara kalau kita sudah menganggap orang itu sebagai saudara kita kan gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah. Itulah sebabnya kenikmatan di surga itu tidak terukur. Ditambah lagi hadiah dari Allah berupa para bidadari. Para bidadari surga yang sangat cantik jelita yang Allah ciptakan dengan, sebentar kita akan lihat bagaimana Allah menciptakan para bidadari. Baik, kita baca surat Al-Insan ayat 14 sampai 20. Ya. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhalil. Ya. Dan naungan pohon dekat di atas mereka, dekat direndahkan ya. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Ya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur dan diukir kepada mereka dengan sebaik-baiknya ukuran. Di dalam surga itu mereka diberi minuman, segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Nah, ini satu informasi di dalam Al-Quran, teman-teman. Ya, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan mata air salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Ya, ini apa namanya? Kalau di surga itu yang laki-laki, yang perempuan disebut dengan bidadari, ya kalau yang laki-laki disebut wildan. Ya, wildan ini pelayan muda. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza aitahum hasitahum lu'lu'an manthura. Ya. Pelayan yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka adalah mutiara yang bertaburan. Ya. Mereka adalah mutiara yang bertaburan karena tubuh yang diciptakan oleh Allah itu begitu sempurnanya. Ya, begitu sempurnanya. Ya. Dan apabila kamu melihat di dalam surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ya. Tentu teman-teman maklum bukan yang disebut dengan kerajaan itu seperti apa? Kerajaan itu adalah ya, sebuah tempat yang mewah dan besar dan dipenuhi oleh banyak masyarakat. Ya. Maka di dalam surga pun seperti itu. Di dalam surga kelak nantinya akan Allah ciptakan berbagai macam kesempurnaan. Ada binatang, kupu-kupu, bahkan kucing dan sebagainya pun Allah berikan untuk menghiasi surga dengan segala bentuk kesempurnaannya. Ya, ada wildan laki-laki, ada bidadari yang perempuan. Ya gitu kan. Dan wildan ini ya memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk melayani. Jadi seperti budak lah kalau di kehidupan dunia. Ya. Tetapi wildan ini memang sudah seperti itu Allah ciptakan sebagai hadiah bagi ahli surga. Ya. Mereka tidak pernah merasa lelah, capek, tidak pernah ada rasa marah, tidak pernah ada rasa hal sifat-sifat yang buruk semua dihilangkan dari wildan. Sehingga memang betul-betul mereka dalam melayani ahli surga, penduduk surga, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan tawa, penuh dengan kesenangan. Tidak ada sama sekali yang saya capek, tidak ada sama sekali. Sudah tidak ada yang seperti itu di surga, ya. Maka wildan ini selama-lamanya diciptakan oleh Allah untuk melayani penduduk surga. Baik. Teman-teman Kauja yang tersayang, itu penjelasan mengenai tambahan tentang wildan. Ya. Berikutnya di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 10 sampai 16. Ya. Allah berfirman fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqum masfufah wa dharabiyyun mabthuthah. Dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.
Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Gelas-gelas yang terletak di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun serta permadani-permadani yang terhampar. Ya, ini pendekatan yang Allah gambarkan tentang kehidupan kenikmatan. Ini pendekatannya mengingat ayat ini turun di kota Makkah, Madinah. Ya. Turun di negeri Arab di mana keberadaan para sultan, para raja di masa itu begitu, duduk dengan cara duduk bersandar bermalas-malasan di atas permadani, tikar. Ya, permadani mereka para sultan ini biasanya tebal-tebal, ya kan, kayak kasur gitu, tetapi bukan kasur. Kalau kasur itu kan isinya kapuk. Nah, ini permadani, ya. Kau Ujak mungkin teman-teman sudah tahu lah ya seperti apa permadani. Tapi yang permadani yang dimaksud ini tentunya adalah permadani surga yang tebalnya mungkin bukan cuma 10 cm ya. Mungkin permadaninya sudah tebalnya mungkin sudah 20 cm atau 30 cm, wallahu a'lam bishawab. Begitu juga dengan bantal-bantal sandaran yang tersusun ya. Ini menunjukkan kenikmatan untuk beristirahat. Waduh, luar biasa. Selanjutnya surah Al-Hajj ayat 23 Allah berfirman. Ya, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harira. Dan di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara serta pakaian mereka adalah sutra. Nah, teman-teman Kauja yang tersayang, bisa kita bayangkan ya teman-teman ya, terutama para wanita, karena yang senang menggunakan perhiasan, gelang, apa segala macam ini kan tentunya para wanita. Laki-laki kita nggak terlalu senang sebenarnya pakai perhiasan. Ya, meskipun ada juga keinginan sedikit terkadang bahwa enak kali ya kalau pakai perhiasan. Tapi mayoritas perempuan. Nah, apabila seorang istri, seorang wanita di surga diberikan gelang dari emas yang penuh dan mutiara-mutiara yang ya sudah tak tahu lagi kau seperti apa itu mutiara-mutiara yang paling bagus di dunia. Itu di atas itu semua. Lalu pakaian mereka adalah sutra yang lembut ya. Kita tahu bahwa sutra ini adalah jenis pakaian yang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan bagi laki-laki. Ya. Maka teman-teman Kauja, para sahabat yang mendengarkan pembahasan ini ya harus mengingat dan memperhatikan bahwa apabila kita adalah laki-laki, maka pakaian yang kita kenakan tidak boleh mengandung unsur sutra. Ya, padahal banyak sekali dijual di toko-toko baju bagi laki-laki ya atau celana yang terdiri dari sutra. Ya, ada sutranya paling tidak. Ada yang 100% sutra, silk ya. Kalau di toko itu tulisannya silk. Ya, S-I-L-K. Silk. Tapi tidak semuanya toko-toko itu 100% sutra, ada juga yang campuran gitu. Ya, jadi kain bahan biasa tetapi ada sutranya juga disisipkan. Nah, termasuk itu tidak boleh kita gunakan. Begitu juga dengan sarung ya, ada sarung sutra. Kalau orang Bugis bilang lipas sakbeh. Nah, itu sarung sutra. Itu tidak boleh. Kalau perempuan boleh, tapi laki-laki tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ya. Walaupun ada pembahasan dalam ilmu fikih yang membolehkan dengan syarat, ada catatan bahwa laki-laki yang boleh mengenakan pakaian dari sutra atau sarung dari sutra hanya bila dia ada penyakit. Nah, kalau dia ada penyakit yang kulitnya itu sangat sensitif, nah biasanya ini ada pengecualian. Tetapi itu ada pembahasan teman-teman ya. Tidak bisa kita katakan bahwa karena ada kebolehan bahwa sudahlah saya kan juga ada penyakit, nggak boleh gitu. Kita harus bahas dan ini tentunya bukan tempatnya di sini Kak Uja membahas mengenai fikih kain sutra. Ya, cukup kita mengetahui secara umum, secara global bahwa sutra itu diharamkan bagi laki-laki karena kelak nanti di akhirat akan Allah beri kepada kita pakaian semuanya dari sutra. Pakaian mungkin dengan celana dalamnya, mungkin dengan baju dalamnya, baju luarnya, celana luarnya. Kalau pakai sarung ya dengan sarungnya, kalau pakai gamis dengan gamisnya, semuanya dari sutra. Ya. Kata Allah, walibasun fiha harira.
Ya, libasuhum fiha la harira. Pakaian untuk mereka di surga nanti adalah dari surga. Baik. Begitu juga dengan surah Al-Insan ayat 21. Ya, Allah berfirman, aliyahum thiyabun sundusin khudrun wa istabarakun wa hullu asawira min fiddah. Mereka memakai pakaian sutra yang halus berwarna hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Masya Allah, teman-teman ya. Ini cuman bisa Kak Uja baca. Kak Uja tidak bisa berkomentar banyak tentang sutra halus yang berwarna hijau dan sutra tebal ya, karena Kak Uja tidak mengetahuinya. Mungkin pedagang kain lebih bisa menjelaskan masalah ini. Ya. Berikutnya dalam surah Ar-Rahman ayat 76, muttaqiina 'alaiha rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mereka bertelekan pada bantal yang hijau permadani serta permadani yang indah. Ya. Muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ya. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Ya, dingin yang bersengatan. Maksudnya bukan dingin, tidak dingin yang menggigit, dingin ya kayak orang dingin di AC gitu kan. Dingin tapi tidak menyiksa gitu, dingin yang menyegarkan, yang menyenangkan. Walaupun matahari bersinar terang. Teman-teman, walaupun matahari bersinar terang, ya mungkin keadaannya seperti mirip-mirip kayak di puncak gitu kan ya, mataharinya terang tapi cuacanya tetap dingin ya kan, kayak di Bandung mungkin ya kan. Nah, berikutnya Allah berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman. Fi jannatin wa uyubin. Mereka berada di dalam taman dan mata air, dan mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Ya, yalbasuna min sundusin wa istabarakim mutaqabilin. Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka, ya, kami berikan kepada mereka bidadari. Yang mereka duduk berhadapan-hadapan. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Ya, makanan penduduk surga yang paling menyehatkan, ya, yang diceritakan secara terus-terusan oleh Allah di dalam Al-Quran pada ayat-ayatnya, itu kebanyakan adalah buah. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau orang yang di dunia saja, ya, makanan dia diet dengan buah-buahan yang lezat. Bagaimana kesehatannya ya? Tubuhnya menjadi baik, menjadi kuat, menjadi menjadi bentuk yang sempurna, gemuk tidak, kurus tidak. Ya kan? Orang-orang yang diet buah itu kebanyakan yang kita lihat seperti itu. Nah, berikutnya Allah berfirman, udkhulul jannata antum wa azwajukum ya tuhbarun yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladdul a'yunu wa antum fiha khalidun. Wa tilkal jannatul lati urithumuha biha kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun innal mujrimina fi adzabin jahannam khalidun. Ya, surah Az-Zukhruf ayat 70 dan 71. Masuklah kamu ke dalam syurga.
Kamu dan istri-istrimu akan digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Apa yang diinginkan oleh hati, teman-teman. Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, dan sebagiannya kamu makan. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam adab neraka jahanam. Masya Allah, teman-teman kauja yang tersayang, inilah bab di mana Syekh Utsaimin menghadirkan banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang kesempurnaan dan kenikmatan hidup di surga. Ya, karena itu masih membahas tentang surga, beliau menghadirkan surah Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 56 dan 5 sampai 58. Fihinna qasiratut tarfil lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahum yaqutu wal marjan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu laksana permata yakut dan marjan. Masya Allah. Fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratum fil jiyan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Bidadari yang jelita, cantik jelita, putih bersih, lagi dipingit di dalam rumah. Masya Allah. Ada pertanyaan dari salah seorang jamaah, ya Ustadz, kalau bidadarinya cantik jelita kayak gitu, kalau kita masuk surga kira-kira jadinya kita lebih dikalah dong cantiknya sama bidadari. Ya, jadi wanita-wanita salihah, para istri-istri kaum mukminin ya, yang dimasukkan ke dalam surga itu akan menjadi ratunya para bidadari. Artinya kecantikannya bidadari itu dikalahkan oleh kecantikan wanita-wanita salihah. Maka Allah akan ciptakan istri-istri kita menjadi wanita yang lebih cantik lagi dari bidadari. Waduh. Bidadari ini aja, kecantikan bidadari ini teman-teman ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bercerita bahwa manakala wajah dari bidadari ini ditampakkan kepada penduduk dunia sebesar lubang jarum, ya, dibuka sedikit saja sebesar lubang jarum, kata Nabi, maka seluruh isi dunia ini mati karena terkejut, karena takjub yang tidak bisa dibayangkan gitu. Ya kan, Masya Allah, tabarakallah, nggak tahu kayak gimana gitu, saking luar biasanya. Ini baru bidadarinya gitu kan. Bayangkan bagaimana dengan istri-istri kita yang akan lebih cantik lagi dari bidadari itu. Tapi istriku jelek Ustadz, ya hidungnya yang pesek lah, yang matanya gimana lah, ya kan, yang dia cacat lah, yang rambutnya bagaimana, ya kan. Iya itu di dunia teman-teman, ya kan? Itu di dunia. Di akhirat semuanya akan Allah sempurnakan gitu. Hidung yang pesek itu akan Allah bikin mancung, ya pokoknya akan Allah sempurnakan, ya kan. Kemudian matanya yang cacat, ya, jadi akan Allah perbaiki, ya, tubuhnya, wajahnya, mulutnya, senyumnya, telinganya, seluruh tubuhnya, ya kan. Bahkan seluruh badannya juga seperti itu. Disempurnakan sama Allah, dan kecantikannya dijamin. Ya, istri-istri ini akan lebih cantik lagi dari para bidadari yang dijodohkan oleh Allah kepada kita. Nah, karena itu bagi wanita-wanita, bagi para istri, ya harus lebih bersemangat, ya kan? Lebih bersemangat. Ayo,
berbakti kepada suami, bersabar melayani suami. Ya, karena itulah peperangannya para istri itu di situ, teman-teman. Ya, ya, para akhwat, peperangan kita, peperangan wanita ini di dunia kehidupan dunia itu adalah di rumah-rumah kalian. Ya, jihadun nisa fi buyutihunna, kata Rasulullah. Jihadnya perempuan, perangnya perempuan itu di rumah itu. Bagaimana dia bersabar menghadapi suaminya, bagaimana dia ikhlas dengan apa yang suaminya berikan kepada dia, bagaimana dia merasa dia berusaha untuk qanaah, merasa cukup dengan apa-apa meskipun sedikit atau kurang yang diberikan oleh suami. Bagaimana dia merasa dia juga berusaha untuk ridho dengan keadaan suaminya. Ya, tidak jarang istri-istri itu dijodohkan sama Allah dengan suami-suami yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Mungkin dia dapat suami yang lebih tua, ya kan? Atau mungkin suaminya juga tua, itu juga sakit-sakitan, ya kan? Iya, suami yang tua lalu sakit-sakitan, ya kan? Kemudian ada juga suami-suami yang dijodohkan dengan wanita itu sedangkan suaminya itu fakir atau miskin, ya kan? Banyak hal yang seandainya mau diukur dengan kesenangan dunia, maka suami ini penuh dengan kekurangan. Nah, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kemuliaan kepada wanita tadi. Dengan cara apa? Dengan bersabar, dengan ridha, dengan ikhlas, dengan qanaah terhadap apa yang diterimanya dari Allah. Boleh jadi suami inilah yang nantinya akan menjadi pintu surga bagi dia. Iya. Boleh jadi suami itu akan menjadi pintu surga. Sedangkan mereka, para wanita ini kebanyakan melihat dengan kacamata duniawi. Ya, buat apa nikah dengan orang yang kita cuma jadi tukang pengurus, perawat kayak di rumah sakit. Ya macam-macam lah istilah-istilah yang sering kita dengar ya. Nah, teman-teman kauja yang dirahmati oleh Allah. Di dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Seseorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 17. Ya, begitu juga di dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum fatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahannya. Pahala yang terbaik adalah surga dan tambahannya. Ya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam, tidak pula dengan kehinaan. Mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Nah, teman-teman kauja yang saleh dan salehah, Syekh Utsaimin menjelaskan, yang dimaksud dengan al-husna atau yang terbaik itu adalah surga, karena tidak ada tempat tinggal yang lebih baik daripadanya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan az-ziyadah, tambahan, ialah memandang wajah Allah yang mulia. Iya. Semoga Allah mengaruniakan hal itu kepada kita dengan nikmat dan kemurahannya. Ya. Jadi az-ziyadah di dalam ayat surat Yunus ayat 26 ini adalah memandang wajah Allah. Ya, teman-teman, tidak semua penduduk surga dikaruniai dengan ziyadah ini. Ya, tidak semua. Ya, hanya orang-orang yang istimewa, hanya orang-orang yang benar-benar Allah tinggikan, itu akan diberikan karunia oleh Allah dengan memandang wajah Allah. Dan ini, memandang wajah Allah yang mulia ini akan mengalahkan seluruh kenikmatan surga. Mengalahkan seluruh kenikmatan surga. Ya. Ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat surga, kenikmatannya, kesenangannya, kebahagiaan, dan keelokannya itu banyak sekali. Adapun hadis mengenai hal itu, diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan bahwa kami para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang surga. Bagaimanakah bentuk bangunannya?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Tirmidzi. Rasulullah bersabda,
batu bataknya surga terbuat dari emas dan perak. Ya, campurannya dari misik atau minyak kasturi. Campurannya maksudnya semennya, perekatnya. Kerikilnya adalah intan dan permata. Ini kalau tukang bangunan dia udah tahu dia. Dan tanahnya adalah za'faran. Ya, tanahnya itu adalah za'faran. Za'faran ini adalah minyak wangi, teman-teman. Ya, minyak wangi ya. Baunya itu bau za'faran. Orang yang memasukinya akan merasakan kenikmatan dan tidak akan merasakan kesusahan. Tentunya, bukan? Kalau masuk di tempat kayak gini, warnanya sudah menyejukkan mata dengan emas melintang kiri kanan di bangunan surga itu. Belum lagi baunya yang masih jarak jauh kita mendatangi surga itu. Dari jauhnya saja bau sudah masuk ke hidung kita, bau wangi, bau paling enak. Ya, apalagi kalau kita sudah berada di dalam surga, bukan? Baik. Ya. Orang yang memasukinya akan merasakan kenikmatan dan tidak akan merasakan kesusahan. Kekal. Tidak akan mati. Bajunya tidak akan usang dan masa mudanya tidak akan pernah berakhir. Tuh. Ya sudah, umur 25 seterusnya gitu. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Tidak ada kata kapan. Terhapus sudah. Selama-lamanya, teman-teman. Ya, tidak seperti kehidupan dunia ini, bukan? Sebentar kemudian kita meninggal. Ya, tidak ada orang yang hidup kekal di dunia ini. Pasti mati. Ya, mau dia panjang umur kah sampai 100 tahun kah atau lebih dari itu, ya itu paling cuma 1-2 orang. Yang kebanyakan kita lihat, paling banter 40, 50, 60 tahun sudah. Ya, makanya tidak jarang kita mendengarkan kabar duka kematian di mana-mana, bukan? Tetangga-tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita. Itu sebenarnya mengingatkan kepada kita, teman-teman, bahwa masa itu akan datang juga kepada kita. Baik. Riwayat berikutnya dari Utbah bin Ghazwan, dia berkhutbah dan memuji Allah, kemudian dia berkata, ya, Utbah bin Ghazwan ini adalah sahabat Nabi, teman-teman ya. Amma ba'du, katanya, sesungguhnya dunia telah mengumumkan kefanaan dan keberpalingannya. Ya. Yang tersisa hanyalah seperti sisa air dalam bejana yang dituang oleh pemiliknya. Sungguh kalian akan berpisah dari dunia, menuju suatu negeri yang tidak akan pernah sirna. Maka pindahlah dengan membawa sebaik-baik amal kalian. Dikabarkan kepada kami bahwa dua daun pintu surga itu, 2 daun pintu. Jadi surga itu pintunya, satu pintu surga itu daun pintunya ada 2 biji. Ya, daun pintunya ada 2 biji. Ya, 2 daun pintu surga itu berjarak 40 tahun perjalanan. Dan akan datang suatu hari yang pintu surga tersebut akan benar-benar penuh sesak karena banyaknya manusia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, bayangkan, 1 daun pintu 40 tahun kita baru lebarnya. Ya. 1 daun pintu itu 40 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka pintu surga itu lebarnya pintu surga itu 80 tahun kalau dijalani, teman-teman. Dari ujung ke ujung itu lebarnya 80 tahun. Tapi akan ada masanya, kata Nabi, orang masuknya itu penuh sesak. Ya, orang miliaran gimana nggak penuh sesak? Ya kan? Begitu juga riwayat dari Sahal bin Sa'id bahwasanya Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, fil jannati thamaniyatun abwabin fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Di surga terdapat 8 pintu. Ya, 8 pintu. Tadi 1 pintu 2 daunnya. Ngerti nggak, teman-teman kan? Ya, 2 daun pintu. 1 pintu surga itu daun pintunya ada 2. Ya, biasanya yang pakai daun pintu 2 itu pintu masuk yang lebar. Kalau dia sempit kan bukan 2 tapi cuma 1 kan. Tapi kalau pintu lebar itu biasanya diberikan pintu 2 kiri kanan. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang di surga itu ada 8 pintu. Yang salah satunya bernama Ar-Rayyan. Pintu tersebut tidak dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, pada puasa nggak nih? Nah. Baik. Selanjutnya diriwayatkan dari Usama bin Zaid bahwa Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan Ibnu Hibban
dalam kitab sahih mereka. Kata Rasulullah, adakah orang yang berusaha keras untuk memasuki surga? Sungguh, surga itu tidak ada bandingannya. Demi Robnya Ka'bah, ia adalah cahaya yang gemerlapan, tumbuhan wangi yang melambai-lambai, istana yang megah, sungai yang terbentang, buah yang matang, istri yang cantik jelita, perhiasan yang banyak, tempat tinggal nan abadi dalam negeri yang penuh dengan keselamatan, buah-buahan, hijaunya tumbuh-tumbuhan, kegembiraan dan kenikmatan berada di tempat yang tinggi lagi mempesona. Lalu para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami bersungguh-sungguh untuk memasuki surga." Maka Rasulullah menjawab, "Katakanlah insya Allah." Mereka segera berkata, "Insya Allah." Teman-teman sekalian, apakah ada di antara kita orang yang tidak menginginkan untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Ya Rabbi ya Karim. Tapi sadarkah kita, teman-teman sekalian, kenikmatan yang begitu luar biasa ini, yang begitu ingin kita memasuki ke dalamnya, tapi kita lakukan, kita harapkan dengan amal kita yang malas-malasan dalam beribadah, amal kita yang sangat sedikit, dosa-dosa kita yang begitu banyak. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Baik, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'atan darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Fi sabilihi baina kulli darajatain kama bainas samai wal ardi. Fa idza sa'altumullahu fas'aluhul firdaus fa innahu wasatul jannati wa a'lal jannah wa minhum tufajjaru anharul jannati wa fawqahu arsh ar-Rahman." Sesungguhnya di surga itu terdapat 100 derajat tingkatan. Allah mempersiapkannya bagi orang-orang yang berjihad di dalamnya. Ya, 100 tingkatan. Jarak antara 2 derajat seperti jauhnya langit dan bumi. Masya Allah. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Sesungguhnya ia adalah surga yang terindah sekaligus merupakan surga yang tertinggi. Sungai-sungai surga bersumber darinya, dan di atasnya surga Firdaus adalah arasy-Nya Allah. Ya, hadis riwayat Bukhari. Masih di dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya penduduk surga akan berusaha melihat penghuni ruangan di atas mereka, seperti halnya kalian memperhatikan kilau bintang di ufuk timur dan barat, disebabkan perbedaan derajat di antara mereka." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu adalah kedudukan para nabi. Apakah selain mereka tidak akan ada yang bisa mencapainya?" Nabi bersabda, "Benar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka yang mampu adalah laki-laki yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul." Ya, yang bisa berada di makomnya para nabi adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Ya, maksud dari membenarkan ini adalah ya melaksanakan, teman-teman. Ya, apa yang para rasul larang dalam perintah yang diturunkan oleh Allah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, yang dilarang oleh Nabi kita jauhi. Ya, yang diperintahkan kepada kita ya maka kita kerjakan. Baik, diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwasanya Nabi telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani,
Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Allah mempersiapkannya bagi orang yang memberi makan, senantiasa berpuasa, dan melakukan sholat malam ketika manusia sedang tertidur. Masya Allah. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya Nabi SAW telah bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, bahwa sesungguhnya orang mukmin di surga mempunyai satu kemah yang terbuat dari intan yang berongga. Tingginya di langit mencapai 60 mil. Orang mukmin itu mempunyai istri-istri yang ia gilir di dalamnya. Namun sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lain. Ya, maksudnya ketika sang suami berada pada satu orang istri, maka istri-istri yang lain tidak akan melihat suaminya gitu. Ya, ketika dia bersama dengan seorang istri, maka Allah hijab. Ya, istri-istri yang lain itu dihijab sehingga tidak ada kecemburuan. Ya, tidak nampak. Ya, yang bisa melihat sang suami hanyalah istri yang sedang mendapatkan giliran. Adapun istri yang lain, ya mereka seakan-akan sang suaminya sedang sepertinya kalau suami itu sedang keluar atau sedang katakanlah berdagang begitu kan, atau sedang pergi bekerja. Kayak gitu teman-teman ya. Terus disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi telah bersabda, sesungguhnya rombongan pertama yang memasuki surga seperti bulan purnama. Lalu datang setelahnya seperti bintang yang cahayanya paling terang di langit. Kemudian mereka mendiami tempat tinggal masing-masing. Mereka tidak buang air kecil, tidak kencing, tidak buang air besar, ya, tidak membuang ingus dan meludah. Sisir mereka dari emas, dupa mereka dari kayu gaharu, keringat mereka adalah kesturi. Karakter tubuh mereka sama, tinggi mereka seperti Adam alaihissalam ayah mereka, yaitu 60 hasta. Ya. Jadi tinggi manusia yang dibangkitkan oleh Allah itu teman-teman, itu semuanya 30 meter rata-rata. 30 meter, 60 hasta. Ya. Ya, jadi bagaimana kok bisa gitu Ustaz? Ya, kita kan nanti dikeluarkan dari bumi oleh Allah seperti tumbuhan. Ya, dari tulang sulbi kita itu ditumbuhkan oleh Allah. Maka kaki kita tumbuh, tangan, tubuh, badan, kepala itu ditumbuhkan sama Allah. Ya. Dan tingginya ditumbuhkannya ini adalah seperti rupa dan keadaan Nabi Adam alaihissalam. Tingginya 30 meter, teman-teman. Ya, jadi lebih tinggi nanti kita akan lebih tinggi dari pohon kelapa, ya kan? Pohon kelapa itu kan paling sekitar 10 sampai 15 meter kalau nggak salah. Ya, paling tinggi 20 meter kali ya. Nah, sedangkan manusia yang di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah dengan tinggi 30 meter. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, tidak ada perselisihan dan permusuhan di dalamnya di antara mereka dan hati mereka satu. Mereka bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Istri-istri mereka adalah para bidadari yang bermata jeli. Ya, disebutkan pula dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya penghuni surga itu makan dan minum, namun tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak buang ingus. Para sahabat bertanya, apa yang terjadi dengan makanan mereka? Nabi menjawab, sendawa dan keringat yang seperti minyak kasturi. Mereka diberi naluri bertasbih dan bertahmid sebagaimana kalian bernafas. Jadi apa? Ampasnya itu keluar dalam bentuk sendawa dan keringat. Ya. Maka nanti ketika Allah bangkitkan kita dengan tinggi 30 meter itu akan Allah sempurnakan kita punya organ tubuh sehingga apapun yang masuk dalam bentuk makanan ke dalam tubuh kita itu habis, tidak ada ampas. Ya, habis teman-teman. Tidak ada ampas sama sekali. Sehingga kita tidak butuh kencing, tidak butuh beol, tidak butuh beringus dan sebagainya. Tidak meludah. Walaupun boleh mau meludah boleh gitu kan, tapi tidak. Untuk apa kita meludah kalau tidak ada keperluan gitu kan? Baik, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya seorang penghuni surga diberikan kekuatan yang setara dengan 100 orang laki-laki dalam hal makan, minum, ya, jima dan syahwat. Ya, maksudnya jima ini ya ya mencampuri istrinya. Buang hajat mereka
buang hajat mereka berupa keringat yang keluar dari kulit seperti cairan kasturi, lalu perut mereka pun mengempis kembali. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Ya, karena itu teman-teman, ya, di surga itu orang bisa makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya tanpa perlu khawatir. Ya, seakan-akan kata Rasulullah sama setara dengan kekuatan 100 orang laki-laki. Makannya tuh 100 porsi. Minum 100 porsi. Begitu juga dengan jimaknya, dengan apa namanya? Dengan kekuatan fisiknya dalam berhubungan suami istri. Ya, sama. Meskipun dia melayani wanita yang banyak, dia tidak akan kelelahan. Ya, dia akan mendapatkan keistimewaan atau kenikmatan dari persetubuhan tanpa dia harus kepayahan. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW telah bersabda, jarak antara dua busur atau telapak kaki salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekiranya ada seorang wanita penghuni surga yang menampakkan dirinya ke bumi, niscaya ia akan menerangi kedua ufuknya serta memenuhinya dengan semerbak aroma. Kerudungnya benar-benar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari. Masih dari Anas bin Malik diriwayatkan bahwasanya Nabi telah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat satu pasar yang didatangi oleh penduduk penghuni surga setiap hari Jumat. Pada saat itu bertiuplah angin utara menerpa wajah dan pakaian, sehingga mereka bertambah elok dan tampan. Sepulangnya mereka, keluarga mereka berkata, demi Allah, setelah kalian meninggalkan kami, kalian bertambah tampan dan elok. Mereka pun menjawab, demi Allah, kalian juga bertambah cantik setelah kami tinggalkan beberapa saat. Hadis riwayat Muslim. Nah teman-teman, ini keadaan ahli surga. Ya, setiap kali dia ke pasar di hari Jumat, ya, mereka akan dibuat oleh Allah semakin gagah lagi. Bayangkan ini, setiap Jumat. Masya Allah. Ya. Jadi, bagaimana rupa ketampanan dan kecantikan mereka ya? Setiap saat, setiap Jumat, setiap pekan mereka bertambah tampan, bertambah gagah lagi. Kalau Nabi Yusuf udah nggak ada apa-apanya nanti di sana, itu kan? Kalau dibandingkan dengan Nabi Yusuf di dunia ini, ya kegagahan, ketampanan pemuda-pemuda penduduk ahli surga ini, kalah Nabi Yusuf. Ya, lebih tampan lagi mereka. Baik. Masih dari riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi bersabda, jika surga telah dimasuki oleh para penghuninya, maka ada yang berseru, sesungguhnya kalian akan senantiasa sehat, tidak akan merasakan sakit selama-lamanya. Kalian akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kalian akan selalu muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Dan kalian akan senantiasa merasakan kenikmatan dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Inilah firman Allah yang dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 43, ya. Ya wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, diseru kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Baik. Teman-teman kauja yang tersayang, ya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, Allah telah berfirman, aku mempersiapkan untuk para hambaku yang saleh apa yang belum pernah mereka lihat. Dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbesit di hati manusia. Jika kalian mau, bacalah firman Allah di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17. Ya, tadi kita sudah baca, bukan? Baik. Dilanjutkan lagi, ya, dalil-dalil yang terakhir, tinggal 2 hadis. Ya, diriwayatkan dari Suhaib, sahabat Nabi, bahwa Rasulullah telah bersabda, jika surga telah dimasuki oleh para penghuninya, maka ada yang akan menyeru, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah mempunyai suatu janji untuk kalian, yang janji tersebut masih berada di sisinya dan dia akan menunaikannya. Lalu mereka berkata, apakah itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami, memutihkan wajah-wajah kami, dan memasukkan kami ke surga, serta menyelamatkan kami dari neraka? Lalu Nabi melanjutkan,
Maka Allah pun menyingkapkan hijab tabir sehingga mereka dapat melihat wajah Allah. Demi Allah, kata Rasulullah, Dia Allah belum pernah memberikan mereka suatu apapun yang lebih mereka cintai dan sukai, serta menyejukkan pandangan mereka daripada langsung melihat wajah Allah. Hadis riwayat Muslim. Dan terakhir, masih dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Allah telah berkata kepada penghuni syurga, ya, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Aku telah menghalalkan ridhaku kepada kalian, dan aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini untuk selama-lamanya. Nah, teman-teman kauja yang saleh dan salihah, ya, pada hadis sebelumnya penduduk surga berkata bahwa Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami, memutihkan wajah kami. Maksudnya, kalau berdasarkan timbangan catatan amal kita, sebenarnya timbangan yang lebih berat itu adalah timbangan dosa. Ya, sehingga kalau mengikuti dari catatan amal kita, mestinya kita masuk neraka, teman-teman. Karena yang berat timbangan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih dan sayangnya, ya, termasuk dari sebab pahala puasa kita, Allah tambah lagi. Allah tambah lagi pahalanya. Tambahkan lagi. Sehingga catatan amal kebaikan itu akhirnya lebih berat daripada catatan dosa. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan kita dimasukkan ke dalam barisan penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya teman-teman kauja yang tersayang, Syekh menutup pembahasan bab ini dengan kalimat, ya Allah, berilah kami rizki keabadian di dalam syurgamu, halalkanlah ridhamu kepada kami di dalamnya, serta berilah kami rizki dalam memandang wajahmu. Izinkanlah kami merindukan pertemuan denganmu tanpa tertimpa kesulitan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Salawat, salam, dan keberkahan semoga tercurahkan senantiasa kepada hamba sekaligus Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, ya, inilah penghujung pembahasan bab yang ke-23. Ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pelajaran di bab yang ke-24. Ya. Dengan yang diberi judul karakteristik penghuni surga. Nah, tadi karakteristik surganya, sekarang karakteristik penghuninya surga. Semoga kita termasuk dari mereka. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman kauja yang tersayang, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.